Dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai evakuasi dan penanganan para pengungsi korban gempa, sudah ada rekan kami Agi Kurniasandi dan Janet Lee di Cianjur, Jawa Barat. Kita ke Agi terlebih dahulu. Agi, selamat pagi. Silakan laporan Anda, Agi. Ya, David, saat ini saya berada di salah satu kampung yang terdampak cukup parah, yaitu Kampung Pangkalan, berada di Kecamatan Cugenang. Salah satu kenapa disampaikan ini sebagai kampung yang paling terdampak karena rumahnya paling rusak ataupun mengalami rusak paling berat. Saya akan menunjukkan kepada Anda, inilah gambaran dari Kampung Pangkalan, di mana dikatakan oleh pihak warga setempat ada lebih dari 150 unit rumah warga yang mengalami rusak. Tembok-temboknya sudah hancur, bahkan atap rumah pun yang harusnya berada di atas kini hampir rata dengan tanah. Warga sekitar pun tidak bisa menyelamatkan harta benda mereka karena bagaimana bisa menyelamatkan pada saat itu hari Senin yang lalu kejadian gempa yang cukup kencang sehingga membuat panik warga sekitar, mereka tidak bisa mengamankan barang berharga mereka. Kemudian juga disampaikan oleh warga sekitar bahwa di kampung sini telah ditemukan adanya 8 orang yang meninggal dunia sehingga inilah yang menjadi harus perhatian oleh pemerintah setempat. Jikalau memang ini merupakan sebagai kampung terparah seharusnya memiliki perhatian yang lebih dari pemerintah setempat. Tetapi sayangnya David dan juga saudara, di sini sampai saat ini juga dikatakan belum tersentuh sepenuhnya oleh bantuan oleh pemerintah setempat. Bayangkan saja David, ini merupakan salah satu posko pengungsian yang dibuat oleh satu RT. Mereka hanya menggunakan posko, menggunakan terpal, kemudian juga beralaskan terpal pula, dan ini merupakan bantuan barang-barang ataupun baju yang layak pakai dari relawan yang melewat dari kawasan mereka. Bahkan baru 3 hari ini mereka baru saja mendapatkan tenda dari relawan yang sehingga ini bisa digunakan bagi mereka untuk beristirahat pada saat malam hari. Tenda inilah yang biasanya digunakan oleh para warga di sekitar atau warga terdampak. Ini kapasitasnya adalah sebanyak 200 orang yang tinggal di sini. Bukan hanya orang dewasa saja yang berada di sini, David, tetapi juga di sini ada anak-anak kecil, kemudian juga ada lansia. Bahkan disampaikan juga oleh warga sekitar, saat ini banyak sekali anak-anak kecil yang sedang sakit, sehingga yang diperlukan oleh korban terdampak ini merupakan tim medis yang harus datang ke sini. Alasannya juga karena cuaca di sini pada saat hari kemarin, David, sudah mulai turun hujan, angin kencang. Selain itu juga David dan juga saudara, di sini merupakan salah satu posko pengungsian dari para warga sekitar. Saya akan coba bertanya kepada salah satunya dengan, boleh Bapak bertanya waktu sebentar? Dengan Bapak siapa Pak? Pak Jiwawan. Pak Jiwawan. Pak Wawan, mungkin bisa dijelaskan Pak, kondisi di posko pengungsian ini seperti apa sih Pak sebenarnya Pak? Ya, kalau dibicarakan untuk sebenarnya mungkin ini memprihatinkan ya. Satu, tidak ada lampu penerangan. Kedua, hujan turun mengakibatkan tempat tidur pada basah semua. Iya gitu. Jadi anak-anak kecil, yang kasihan anak-anak kecil, yang orang tua yang lanjut usia. Oke. Pak, masih terasa nggak sih Pak gempa susulannya? Waktu malam tadi masih ada sampai jam 8 masih terasa. Terima kasih banyak ya Pak, semoga segera mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah setempat ya Pak ya. Itu tadi David, bagaimana situasi di sini, memang hujan cukup banyak, kemudian juga banyak orang-orang yang sakit di sini di posko pengungsian sehingga perlu adanya bantuan dari pemerintah khususnya dari tim medis. Bahkan yang menjadi khawatir adalah adanya gempa susulan. David, untuk mengetahui bagaimana situasi di salah satu desa yang terdampak dan juga bagaimana proses evakuasinya, sudah ada rekan kami Janet Lee. Janet, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Agi. Kerusakan pasca gempa juga terlihat cukup parah di tempat kami melaporkan, tepatnya di Desa Benjot, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Seperti di belakang saya saat ini adalah mobil yang tertimpa bangunan rumah dan bisa dilihat kondisinya memang cukup miris di sini karena kerusakan yang dialami oleh warga memang bisa dikatakan cukup parah karena rumah-rumah yang seharusnya berdiri di atas tanah ini kini sudah hampir rata dengan tanah. Kemarin kami juga melihat warga kembali ke rumah untuk mengais sisa-sisa dari harta-harta benda mereka yang masih bisa diselamatkan ataupun material bangunan yang masih bisa dipakai nanti untuk membangun kembali rumah mereka. Dan dari tempat kami melaporkan
bahkan juga kami mendapatkan informasi bahwa masih ada 2 desa yang terisolir dan rencananya nanti kami hari ini akan berangkat bersama dengan tim relawan untuk menuju ke desa yang hingga saat ini belum mendapatkan bantuan, belum mendapatkan evakuasi, dan dari informasi kami dengar juga banyak jenazah yang saat ini di sana masih tergeletak dan belum mendapatkan penanganan apapun begitu. Dan di sini juga sudah ada posko-posko di mana yang dibangun oleh para relawan untuk membantu korban gempa, dan total ada 180 kakak dari 3 posko yang didirikan. Bisa dilihat juga di belakang saya saat ini adalah salah satu posko yang sudah didirikan sejak kemarin. Untuk tenda sementara ini juga saat ini masih dibutuhkan lebih banyak lagi, meskipun sudah ditambah terus oleh relawan mengingat jumlah pengungsi juga semakin banyak. Namun memang bahan-bahan untuk membangun tenda-tenda yang ada di sini masih terus diperlukan adalah bahan-bahan yang lebih kuat dan juga kokoh, karena kemarin saja kami pun yang ada di sini mengalami hujan yang cukup deras dan khawatir nanti tenda ini tidak bisa menampung banyaknya pengungsi yang ada di sini. Sementara demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke David Rizal. Ya, terima kasih Janet Lee dan juga Agi Kurniasandi melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat. Hati-hati bertugas teman-teman.